Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bersedekah atau bersedekah adalah anjuran yang sangat dituntut dalam Islam. Sebab Al-Qur'an sendiri yang memerintahkan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ayat ini menggambarkan betapa masing-masing kita, setiap manusia ketika sudah sampai pada ajal akan mengatakan kepada Tuhan, ya Allah, berikan kesempatan sekejap saja agar aku mau bersedekah. Karena dengan sedekah ini saya akan bahagia di hadapanmu kelak di padang mahsyar di hari kiamat. Tetapi Tuhan tidak merestuinya karena kesempatan sedekah sudah ditutup ketika ajal sudah sampai tenggorokan. Ini penting untuk diingat oleh para millennials, anak-anak muda yang keren, generasi Z, agar kita sejak dini mengerti bahwa sedekah ini adalah ajaran Al-Qur'anul Karim, ajaran Allah Subhanahu wa taala dan teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana agar milenial mudah dan ringan tangan untuk berbagi? Caranya bikin game-game atau aplikasi yang memudahkan para milenial yang secara keilmuan dan experiences lebih mudah untuk berinteraksi dengan dunia teknologi. Maka dengan game, aplikasi yang hari ini digeluti oleh para millennials, kalau kita membuat aplikasi yang digemari oleh mereka, mereka akan masuk. Dan dengan masuknya mereka ke aplikasi yang kita bikin, mereka akan semakin senang dan cinta untuk bersedekah. Lebih-lebih kita jelaskan hadisnya Rasulullah SAW, berinfaklah kamu, maka Allah akan membalas infakmu itu. Subhanallah, kalau kita sudah memberikan aplikasi atau wasilah atau sarana yang memudahkan mereka untuk berinteraksi dengan dunia ajaran agama atau dunia ketentuan-ketentuan agama, para milenial akan lebih cepat merespon dan bersikap positif terhadap ajaran-ajaran atau anjuran-anjuran atau ajakan-ajakan terhadap sedekah. Karena sedekah inilah yang akan menjadikan kunci kita sukses di dunia dan insya Allah menjadi kunci kita sukses di akhirat, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surganya. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Wa ba'du. Menuntut ilmu hukumnya adalah wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu sejak kamu dalam kandungan sampai kamu masuk ke liang lahat. Perintah ini menunjukkan seriusnya kewajiban kita terus memperbaiki diri melalui pengetahuan dan ilmu. Lalu bagaimana cara menuntut ilmu yang baik? Pastikan kalau menuntut ilmu harus punya guru. Kalau punya guru, gurunya harus punya sanad. Nah, bagaimana kalau kita nyari ilmu melalui sosial media, melalui internet, melalui saluran-saluran telekomunikasi modern? Apakah boleh? Jawabannya boleh saja. Asal kita saat menuntut ilmu bisa mengukur dan bisa memilah serta membagi mana yang harus kita pegang dan mana yang harus kita klarifikasi. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan Al-Quran, beliau tidak ngarang sendiri penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran itu. Beliau dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Dan Rasulullah memahami Al-Quran utuh sesuai dengan kehendaknya Allah. Lalu bagaimana sahabat belajar? Sahabat belajar melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sahabat mengajarkan Al-Quran kepada murid-muridnya? Demikian transmisi sanad berlangsung
Dari situlah kita tahu makna setiap ayat dari Al-Quran. Karena apa? Karena ada para mufassir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Dari para mufassir ini sampailah ke guru-guru kita, dari guru kita ngaji, kita belajar di sekolah-sekolah, di kelas-kelas, di pondok pesantren. Itulah cara belajar ilmu yang benar. Hati-hati, kalau ngaji pastikan punya guru yang benar. Gurunya harus punya sanad sampai pada Rasulullah SAW. Tetapi kalau kita belum sempat ngaji karena sudah tua lalu keburu tobat, karena sudah tua lalu keburu sadar, boleh kita ngaji di internet. Kalau sudah ngaji di internet, tanyakan kepada kiai yang sedang ngaji di pondok pesantren, kiai yang sedang mengajar di masyarakat. Sehingga ilmu yang kita peroleh dari internet bisa kita klarifikasi. Kita kalau bisa melakukan itu dengan baik, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah wa ba'du. Sahabat salam yang dirahmati Allah, menyampaikan pesan, menyampaikan nasihat dan menyampaikan kritik, Islam telah memiliki cara. Bagaimana dengan sistem demokrasi yang dalam prakteknya menuntut demonstrasi, salah satu cara menyampaikan kritik atau pesannya. Islam tidak mengajarkan demonstrasi. Di zaman Rasulullah pernah ada seorang sahabat yang namanya Dzul Khuwaisarah. Ketika Rasulullah membagi harta rampasan perang, Dzul Khuwaisarah ini protes kepada Rasulullah. "I'dil ya Rasulullah." Bersikap adillah engkau wahai Rasulullah. Bayangkan Rasulullah yang sudah dijaga oleh Allah, maksum, masih diprotes, bersikap adillah kalian. Apa yang terjadi? Rasulullah marah kepada Dzul Khuwaisarah ini. Rasulullah bersabda, dari keturunan orang-orang seperti inilah yang nanti akan muncul kelompok di akhir zaman, agama tidak akan lebih dari kerongkongannya. Mereka pandai membaca Al-Quran, pandai untuk berdalil, sholatnya bagus, ibadahnya keren, tetapi imannya tidak sampai menancap ke hati. Apa pesan penting dari cerita tadi? Menyampaikan kritik harus melalui cara yang benar. Rasulullah SAW bersabda, kalau engkau melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran itu dengan cara yang sudah ditentukan. Bagaimana caranya? Man ro'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa'ilam yastati fabilisani, fa'ilam yastati fabiqalbihi, fahuwa ad'aful iman. Kalau engkau tidak mampu mengubah kemungkaran dengan kekuasaan yang kamu miliki, karena kamu belum menjadi siapa-siapa, maka ubahlah dengan lisanmu. Kasih nasihat. Nasihat pun harus diberikan dengan cara yang baik. Dan kalaupun nasihat tidak juga kamu bisa berikan cara mengubah kemungkaran itu dengan hatimu. Jangan kau dukung kemungkaran itu, dan kamu doakan semoga Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada mereka dan tidak ada kemungkaran lagi terjadi di atas muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.